dengan THR ASN, dia misalkan pulang kampung tuh kan, dia beli tiket, kemudian dia pesan hotel mungkin atau apa, itu kan create uang beredarnya jauh lebih merata gitu jadi ya. ada peningkatan peredaran uang juga, kemudian meng-create aktiviti ekonomi yang lain. Swasta pun akan dapat. Memang government cuma sekian, tapi nggak boleh dilihat cuma sekian itu. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan, sebuah program spesial dari Cuap-Cuap Cuan selama bulan Ramadan. Tentunya untuk bisa menjawab semua hal terkait tentang keuangan ya. Kita ada di Bukber kali ini bincang isu kekinian biar nggak baper. Bareng Maria Katarina di sini dan juga ada Mbak DJ di sini, editornya CNBC Indonesia. Kita nggak cuma berdua doang ya, nggak seru ya. Walaupun lagi berpuasa tapi kita harus tetap bersemangat. Butuh orang ketiga. Benar ada Ibu Telisa Melianti di sini, ekonom UI. Halo Ibu Telisa, apa kabar? Halo Sobat Cuan. Terima kasih ya Ibu. Udah menyempatkan waktu hadir ke studionya Cuap-Cuap Cuan, ngobrol, ketemu Sobat Cuan. Dan yang paling seru adalah kita sebenarnya mau ngebahasin soal masalah THR nih. THR belum cair kan ya? Belum cair kan? Jangan gue doang yang belum cair ya. THR belum cair, tapi kemudian ada THR teman-teman kita ASN yang kemudian terekspos ke publik. CNBC juga sempat nulis ya beberapa kali ya. Running terus ya. Itu karena dalam rangka apa merunning THR PNS? Karena surprise juga kita akhirnya setelah 4 tahun mereka mendapatkan THR yang nggak full 100%, di tahun ini alhamdulillah bisa full 100%. Sesaat aku membaca artikel-artikel itu aku langsung merasa aku salah pilih profesi. Kenapa aku tidak mendengarkan orang tua aku dulu? Sama. Ya kan? Oke, kita bahas soal THR-nya ASN yang kemudian karena ada yang kemudian terekspos nih Bu Telisa sampai ratusan juta katanya sih kayak gitu ya. Kalau kita nih kan masyarakat kelas menengah gitu ya, kerja di swasta kan kita taunya kalau THR itu 1 bulan gaji kan ya, 1 bulan gaji ya. Tapi ternyata ada hal yang berbeda nih di ASN ya, bahwa ada indikator-indikator lain. Tapi kalau sekarang kita lihat 4 tahun kan katanya nggak dibayar penuh tuh Bu. Sekarang kan dibayar penuh nih. Berarti kan sudah ada tanda-tanda perbaikan perekonomian yang cukup baik dan signifikan ya. Kenapa dibayar 100% ya? Kalau secara picture of ekonomi kita seperti apa sih ini Bu? Ya, jadi emang ini ramai ya. Maksudnya ini memang topiknya hangat banget. Nah, kita perlu melihat sebenarnya reasonnya ya. Kalau saya melihat reason pemerintah ini kenapa 100%, ya mungkin dianggap ekonomi kita sudah membaik. Itu teorinya memang ya, bahwa memang ekonomi kita sudah lebih better gitu walaupun banyak tantangan sebenarnya di 2024 ini, tapi harapannya tetap optimis ya, kita bisa membaik. Dan dari sisi fiskal mungkin masih dianggap lebih sehat sehingga juga bisa mengeluarkan pengeluaran untuk belanja rutin terkait dengan THR ini. Dan pastinya untuk mendorong konsumsi sih, karena gini, pemerintah kan punya target tuh harus 5,2 pertumbuhan ekonomi. Padahal dari sisi harga komoditas kan kita mengalami penurunan, perlambatan ekonomi global. Di CNBC udah sering bahas lah, kalau teman-teman Sobat Cuan sering nonton CNBC, report-reportnya ada yang bilang ekonomi global lagi suram dan sebagainya. Nah, tapi ekonomi lokal tetap bisa tumbuh 5% harapannya. Nah, untuk tetap mencapai target yang 5,2, nah salah satu strateginya melalui THR ini untuk menjaga daya beli masyarakat tadi gitu. Jadi saya melihat bahwa ini sebenarnya justru untuk mencapai yang ditargetkan itulah ada kebijakan ini. Jadi kan kalau tadi dibilang mungkin ini balik ke 100% karena ekonomi sudah membaik, ya justru supaya ini tetap on the track dalam target asumsinya 5,2, maka ini THR adalah salah satu untuk mendorong, memberikan stimulus. Tapi pertanyaan lanjutannya, tapi perekonomiannya sudah memang membaik Bu untuk kemudian mendeliver si 100%. Karena kan kayak gini loh, untuk dorong perekonomian 5,2%, ASN compare to swasta, banyakan swasta kali ya Bu. Betul, tapi kan dia memberikan multiplier efek untuk yang lain ya, maksudnya untuk pedagang, untuk pengusaha juga. Kan nanti itu kan misalkan gini, dengan THR ASN, dia misalkan pulang kampung tuh kan, dia beli tiket, kemudian dia pesan hotel mungkin atau apa. Itu kan uang beredarnya jauh lebih merata gitu ya. Jadi ada peningkatan peredaran uang juga, kemudian meng-create aktiviti ekonomi yang lain. Swasta pun akan dapat. Memang government cuma sekian, tapi nggak boleh dilihat cuma sekian itu, tapi efek multipliernya itu yang harus kita lihat. Nah, sedangkan kan ini
ASN ini kan yang paling fix ya dengan aturan. Jadi nggak mungkin. Kalau swasta kan kadang masih bisa ya diatur-atur sesuai dengan negosiasi dan sebagainya. Kalau ASN kan berdasarkan PP, kemudian udah dianggarkan secara fix gitu. Jadi kepastiannya tinggi sehingga tuh creating multiplier efeknya juga bisa lebih langsung dirasakan gitu dengan kepastian yang tingginya tadi gitu. Kita berharap ya mudah-mudahan setelah itu hasil dari LPS memang uangnya dipakai buat konsumsi ya Bu, nggak jadi saving gitu Bu. Iya. Mungkin juga jangan 100% dikonsumsi juga sih karena kan ada fenomena juga di masyarakat sekarang sedang mantap juga. Makan tabungan Jadi perlu wise sih. Jadi artinya ini antara makro sama mikro ya. Jadi mungkin dari sisi definisi makro semakin spending bagus semakin tinggi itu bagus buat mendorong pertumbuhan dan konsumsi rumah tangga. Tapi di sisi agregatnya juga harus di sisi mikro itu bukan berarti kita langsung spending semua terus nggak ada tabungan sehingga kemudian nanti fenomena makan tabungan menjadi semakin kencang ya enggak juga. Jadi artinya ini antara mikro sama makro perlu dibedakan sih. Iya. Bahwa sebenarnya ini adalah momentum kembalinya lagi sebenarnya hak yang kemarin sempat memang nggak dibayarin gitu ya dan sempat dikurangin 50% waktu zaman Covid kan juga sebenarnya sempat mereka kena pangkas banget kan ya, dan sekarang memang ternyata terhitung lumayan besar juga kalau kita breakdown ya. Kalau ngeliatnya gimana Mbak DJ soal masalah per-THR-an ini khususnya yang si PNS ini? Iya, sebenarnya kita ngelihatnya kita juga ada leganya juga nih. Wah, akhirnya pemerintah 100% juga gitu karena kalau kita lihat timeline-nya di 2020 kan gaji pokok yang dibayarkan ya. Gaji pokok, kemudian ada beberapa pejabat yang tidak menerima THR. Contohnya eselon 1 tuh saat itu di 2020 kalau kita lihat ke belakang saat pandemi itu mereka tidak menerima THR ternyata dan kemudian di 2021 diberikan hanya gaji pokoknya aja. Jadi nggak ada tunjangan-tunjangan kinerjanya, nggak ada tunjangan anak dan lain sebagainya, nggak ada. Kemudian di 2022 itu gaji pokok plus tunjangan 50%. Jadi masih dipangkas tuh. Terus di 2023 sama seperti 2022 dan baru sekarang di 2024 dibayarkan full. Jadi kita juga pengen lihat seperti yang tadi disampaikan Bu Telisa tuh gimana nih nanti multiplier efeknya. Betul. Karena yang digelontorin juga nggak sedikit. Kalau tidak salah kemarin Bu Menteri Keuangan mengatakan sekitar 99 triliun Jakarta untuk di pusat dan di daerah. Nah ini kan berarti dampaknya diharapkan besar ya. Dan kemudian juga Bu Menteri Keuangan tuh kemarin mewanti-wanti nih untuk PNS, TNI, Polri, juga pejabat negara agar THR-nya dibelanjakan di dalam negeri, dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri. Jadi itu semakin kelihatan nih dampaknya tuh benar-benar terasa. Iya. Memang ini sekarang saatnya memulihkan dan jadi satu engine pertumbuhan ekonomi juga ya. Tapi kalau dilihat sampai ratusan juta itu emang iya ya Bu ya. Misalnya kalau di breakdown kan emang di-expose juga nih beberapa media. Ada angka-angkanya tuh Bu ya kan. Yang bikin akhirnya kenapa nggak dari dulu aja ya. Gimana tuh Bu Telisa? Iya, jadi itu sebenarnya nggak semua ya Mbak. Itu di kementerian-kementerian tertentu. Kalau saya boleh bilang kan salah satu kementerian yang tertinggi remunerasinya adalah Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak. Misalkan DJP. Jadi sebenarnya itu tertentu ya. Jadi nggak semua ini, terutama yang sudah mengalami transformasi remunerasi dan kementerian-kementerian yang dianggap bebannya lebih berat daripada kementerian lain, dan sehingga itu diberikan kompensasi yang lebih tinggi. Jadi terutama di kalau kayak di swasta tuh kan misalkan divisi bisnis sama divisi yang unit melakukan general affair tuh beda ya, misalkan bonusnya. Divisi bisnis biasa lebih gede gitu karena mereka yang revenue generating unit gitu. Nah di pemerintah pun sebenarnya ini yang diberikan yang tinggi-tinggi ini cenderung yang seperti revenue generating unit atau yang tanggung jawabnya memang sangat besar atau resikonya sangat besar sehingga diberikan kompensasi yang lebih tinggi dibandingkan yang lain, tunjangan kinerjanya itu sebetulnya ya. Kalau pokok kan semua sama. Tapi dari tunjangan-tunjangan kan ada tunjangan jabatan, tunjangan umum. Nah, tunjangan-tunjangan itu yang berbeda yang antar kementerian. Nah, yang sampai ratusan itu yang tertinggi di level eselon 2 dan eselon 1 ya, yang itu di revenue generating seperti di DJP itu misalkan kayak gitu sih. Jadi nggak semua sih Mbak gitu. Salah satu tempat yang memang untuk menggather penerima negara gitu. Betul, ya. Supaya juga mereka semangat dan terhindar dari korupsi. Harapannya seperti itu. Kenapa diberi gaji yang tinggi? Karena mereka punya tanggung jawab yang tinggi, dikejar terus untuk KPI untuk revenue negaranya, sama terhindar dari
korupsi karena mereka kan di divisi yang rentan terhadap korupsi itu. Jadi makanya harus diberikan gaji yang tinggi kan teorinya seperti itu. Iya supaya nggak cawe-cawe lah gitu ya bahasanya. Jangan maaf. Oke, tapi kalau dilihat dari presentasinya berarti itu dari level golongan-golongan tertentu ya, berarti nggak yang dari bawah banget ya. Enggak, jadi kalau ada orang yang bilang kalau lihat ketemu teman kan berarti lu dapetnya gede banget loh gitu ya, nggak semua gitu ya. Karena kan ada penggolongannya juga, itu kan ada tahunnya juga, masa jabatan, golongan itu sangat mempengaruhi. Itu tuh yang level-level tertinggi ya, yang wow sampai ratusan itu memang dia yang secara masa jabatannya udah tinggi, terus jabatannya juga sudah tinggi dan berada di posisi-posisi yang riskan tadi dan revenue generating tadi gitu. Jadi nggak semua level mendapatkan seperti itu. Memang level-level tertinggi. Jadi biasanya kan orang yang diambil yang tertinggi bener. Biar clickbait ya Bu ya. Dia langsung wow gitu kan. Iya karena memang ya kalau misalnya teman-teman atau sobat cuan tahu bahwa beberapa waktu kemarin mereka juga nggak dapat sepenuhnya ya karena kondisi dari pandemi gitu ya. Bahkan pandemi kan emang eselon 1 nggak dapat sebagai bentuk apa ya, solidaritas dan itu. Jadi ya mungkin wajar ya. Dan ini mungkin saya juga melihat ya, ini tadi seperti Mbak DJ sampaikan 100T. Mungkin ini adalah masa terakhir pengabdian pemerintahan saat ini. Pak Jokowi Pak Menteri maupun Pak Presiden, Ibu Menteri dan Pak Presiden maksudnya. Nah itu mungkin ingin diberikan terakhir nih. Tapi kan terakhir kemarin juga naik 8% ya gajinya kan ya. Iya, jadi maksudnya ini ya terakhir periode kepemimpinan ada dong rasa mungkin itu kayak uang perpisahan atau apa ya. Jadi diberikan, diupayakan gimana nih di APBN di realokasi atau seperti apa untuk ini. Dan kebetulan juga memang momentumnya kan sudah ada indikasi penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat tuh fenomena mantap kan ramai. Kemarin juga salah satu media baru mengeluarkan bahwa kelas menengah Indonesia sulit kaya, makan tabungan. Makanya ini karena ada kekhawatiran karena konsumsi kita kan sebagai penopang PDB kita yang paling tinggi ini pendapat produk domestik bruto. Nah, itu andalan banget. Nah, oleh karena itu konsumsi harus didorong. Nah, mulainya dari mana? Yang paling gampang memang dari belanja THR ini salah satunya ya, atau belanja rutin ini. Kalau belanja modal kan butuh proses tuh dari infrastruktur dulu nih. Kalau ini kan langsung cash and carry untuk langsung. Nah, makanya pesannya tadi belanjalah ke produk-produk domestik seperti itu. Karena untuk tadi yang kita kejar multiplier effect untuk menolong si konsumsi tadi itu. Gitu. Kalau dari Mbak DJ sendiri melihat memang seberapa besar sih kemudian engine pertumbuhan ini bisa memang dicapai gitu ya dengan adanya pemberian THR, apalagi kan berarti sekarang fullness banget nih swasta kemudian 100%, berarti kan kita berharapnya pemerataan juga jelas gitu ya, uang beredar juga akan lebih luas gitu ya, dan konsumsi balik lagi nih ya geliatnya. Kalau kami sebenarnya suka bercanda di dalam ruang redaksi tuh bilangnya gini, hanya di Indonesia yang ada THR. Oh iya. Iya kan Bu Telisa ya. Jadi kayak apa ya? Kayak blessing mungkin untuk ekonomi Indonesia, karena di negara lain tuh mungkin Malaysia kita juga nggak pernah dengar ya mereka dapat THR nggak ya? Kita tanda tanya juga gitu ya. Karena yang kita tahu ya di Indonesia ini dapat THR dan diharapkan itu yang tadi disampaikan juga bisa benar-benar menopang ekonomi. Nah, tapi kan ini di sisi lain ada juga yang swasta nih. Tadi udah diumumin nih sama Menaker pagi tadi jam 11 kalau bahwasanya seperti aturan sebelumnya swasta harus memberikan THR H-7 gitu. Nah, tunggu, H-7 ya? H-7. Kita lebarannya tanggal berapa ya? Kita 10 ya? Mungkin 11-12 11-12 ya? 11-12. Berarti ya minggu-minggu antara tanggal 1 sampai 5 ya? Nah, dengan masa yang tidak terlalu jauh juga dari pencairan THR-nya PNS, ya diharapkan masyarakat benar-benar belanja gitu ya. Tapi mungkin yang kita tangkap juga sebenarnya ada fenomena yang tadi Bu Telisa sampaikan, bahwa masyarakat juga sebetulnya ada ketakutan untuk kedepannya seperti apa, karena setelah Ramadan kemudian Lebaran ada momen masuk sekolah, biaya sekolah juga tinggi. Nah itu kemungkinan mereka juga akan spending untuk kebutuhan itu gitu. Walaupun Ibu Menteri Keuangan juga udah bilang nih, ini THR untuk belanja kebutuhan Lebaran, kemudian yang gaji ke-13-nya untuk anak sekolah gitu. Tapi kan sekarang kita lihat kalau biaya sekolah tuh mahal banget. Iya. Gitu. Jadi, selalu ya di apa namanya di pertengahan tahun gitu ya. Inflasi pendidikan kita kan emang juga cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Kemudian kita juga cukup khawatir sih sebenarnya, walaupun ini THR 100%, tapi kita lihat
inflasi pangannya juga di Februari 8,47 kalau tidak salah ya dari BPS. Nah ini juga cukup tinggi gitu. Jadi kita berharapnya pemerintah memberikan THR, tapi juga pemerintah di sisi lain menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga supply dan harganya, terutama untuk bahan pokok. Setuju. Gimana tuh Bu Telisa dengan berbagai macam dinamika yang muncul ya? Happy sih gitu dengan pemberian THR yang 100%, kemudian juga lumayan tidak terlalu mendekati hari raya gitu ya, masih ada lah yang bisa diproses. Tapi kita juga menghadapi hal-hal lain kayak inflasi pangan, pendidikan di tengah tahun ini gimana nih? Ya, saya setuju tadi yang menarik ya yang disampaikan oleh Mbak DJ bahwa kita tuh harus wise juga, karena gini, kalau nanti spending itu tinggi, barangnya nggak ada, akibatnya kan harga-harga naik. Misalkan nih euforia nih orang mau spending THR untuk nyetok ini nyetok itu ya, karena ketakutan juga tadi pangan stoknya seperti apa. Nah itu kan kecenderungan kalau stoknya nggak ada, harga naik kan gitu. Betul. Jadi betul sekali bahwa di satu sisi timing pemberian THR ini harus juga melihat ke inflasi ya dampaknya gitu. Karena tidak terelakkan lagi kan demand naik. Teorinya tuh jelas banget kalau demand naik itu harga-harga bisa naik kalau supply-nya memang tidak adjust gitu. Jadi kesiapan dari stok supply. Nah apalagi dalam kondisi lebaran tuh biasanya orang libur ya. Itu mempengaruhi logistik. Jadi makin udahlah kita memang pangan lagi langka gitu ya. Saya soalnya sering ngamatin tuh harga-harga pangan tuh melonjak kan pasti di bulan Ramadan. Ditambah dengan orang pada berlibur ya. Jadi artinya ya kita nggak bisa melarang juga orang. Cuman masalah logistik ini tetap harus diperhatikan ya. Sistem shift dan sebagainya. Jadi ketersediaan pangannya sendiri. Jadi momentum THR ini harapannya sudah berkoordinasi dengan Pemda atau dengan pengusaha-pengusaha juga mengenai ketersediaan barangnya gitu. Dan ya tadi harapannya makanya tadi saya bilang di awal sebenarnya jangan semuanya di spend gitu. Memang jangan emang kita pengen growth di kuartal 1 tinggi, tapi kita harus ada saving juga karena tadi momentumnya kalau ini semua di spend sekarang nanti seasonal effect kepada inflation yang cukup tinggi, akhirnya membebani masyarakat juga. Nah, jadi kita harus wise itu mengalokasikan. Tadi mungkin ada yang di save gitu untuk meskipun tadi dibilang gaji ke-13 udah ada untuk ini, tapi kan kalau di swasta nggak ada gaji ke-13 ya. Maksudnya ya tergantung ya, memang ada beberapa perusahaan memberikan bonus, tergantung. Kadang dia ada ngikutin juga ngasih bonus tuh di bulan-bulan yang mendekati gaji 13 juga. Itu tergantung, tapi kan tidak semua perusahaan swasta seperti itu. Nah, jadi artinya bahwa kita harus tadi memperhatikan next turn-nya itu apa kebutuhan-kebutuhan sehingga nggak dieuforiakan semua di saat THR ini gitu. Karena tadi kalau kita euforia semua, ya itu nanti creates-nya kepada inflasi. Nanti masyarakat juga kan yang negatif terdampak dari inflasi ini. Tapi kalau untuk mencapai target yang memang karena untuk 5,2% sebagai pertumbuhan dan kemudian juga pemerataan uang beredar juga dengan adanya THR ini, sejauh mana ini akan cukup tepat sasaran nih Bu tahun ini Bu? Ya, jadi tadi sekali lagi tergantung pengalokasiannya sama koordinasi dari sisi supply-nya. Jadi kalau misalkan koordinasi supply-nya oke, dampak ke inflasi bisa dimitigasi. Kemudian tadi untuk dampak ke uang beredar sendiri, bagaimana ini membantu memeratakan uang juga kan dengan adanya fenomena mudik ya, itu kan memang khas ya, ciri khas tadi budaya bangsa kita. Makanya ada THR ini sebetulnya dengan mudik itu nanti ekonomi lokal bisa bergerak menjadi katalis gitu. Dan ya harapannya ini tidak hanya di bulan ini aja sih, tapi kan memang puncaknya gitu ya. Tapi nanti kan jadi orang kalau misalkan mudik bisa lihat lagi, oh mungkin ada ide-ide untuk mendorong ekonomi lokal seperti apa. Dia juga mungkin buka usaha di lokal. Jadi ya tadi dananya harapannya nggak cuma untuk konsumsi, syukur-syukur ada untuk investment. Kayak misalkan membukakan usaha saudaranya di kampung sana tergerak. Jadi ada interaksi dengan daerah, ekonomi lokal pun jadi berkembang, dapat ide-ide dari biasa kan dari pusat ada ide-ide berkembang gitu. Nah, nanti bagaimana ekonomi lokal itu kemudian bergerak. Jadi harapannya nggak 100% untuk consumption, karena kalau full untuk consumption tadi ke inflasi, terus di satu sisi yaitu harapannya juga bisa ke investment, mendorong ekonomi lokal atau ke saving sehingga nanti bisa save untuk kebutuhan-kebutuhan yang nanti akan lebih tinggi lagi gitu. Semoga ya, harapannya sih ke situ ya. Mbak Dija, gimana kita menunggu THR kita aja? Iya, H-7 ya, mudah-mudahan. Yang jelas ya Sobat Cuan, kalau ketika kita mendapatkan THR ya memang harus ada prioritas-prioritasnya begitu ya.
Apalagi di tahun ini tadi kita diingetin juga dengan inflasi pangan, diingetin juga dengan momentum-momentum lain ke depan gitu ya. Atau mungkin Anda yang tidak merayakan Idul Fitri tapi dapat THR di Idul Fitri, nah itu kan harus di-keep dan di-save sama juga satu sih. lagi kalau bisa pesan ada fenomena kan kenaikan utang rumah tangga juga, beban pinjol, beban. Nah itu mending di THR dibayar itu dulu deh. Maksudnya bener, lain-lain. Bener. Karena jangan lupa juga gitu. Betul. Karena kita juga selalu pesenin gitu. Karena utang adalah kewajiban. Jadi kalau seandainya kamu baru dapat uang THR atau bonus atau apa itu dulu deh, supaya tidak terlalu merembet gitu. Apalagi bunga berbunga kan. Bunga berbunga nanti itu kan akan menjerat. Jadi siapa tahu momen ini juga untuk memudahkan, meringankan bagi yang punya beban ya, atau bagi ASN yang saudara atau keluarganya ada terbebani. Nah mungkin bisa itu membantu juga tuh menurunkan resiko di dalam perekonomian, selain tadi mengejar target konsumsi ya, tapi juga mengurangi beban-beban resiko tadi. Aku setuju sih Sobat Cuan, yang mungkin keluarganya atau kamu sendiri juga saat ini bekerja dan sebagai aparatur sipil negara atau ASN ya, ini kayak emang waktu yang tepat saat ini, dan gunakan sebaik mungkin ya, se-worth it mungkin. Jangan sampai bawaannya kepengen belanja lagi habis ini, soalnya ada konser apa lagi sih? Oh iya benar-benar. Iya benar-benar. Iya kan, nanti dapat THR buat bayar nonton konser. Iya. Larinya ke sana. Terima kasih ya Sobat Cuan udah dengerin Bukber hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten-konten kita di Cuap-Cuap Ramadan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat yang ada di CNBC Indonesia TV. Kemudian kita juga ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan. Bu Telisa dan Mbak DJ, thank you ya. Makasih ya. Kita bertiga pamit. Bye-bye. Wassalamualaikum. Yeah.